Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Oh, you saw it coming. Ruben Amorim konfirmasi cedera serius. Miguel diragukan tampil melawan Real Sociedad. Manchester United menghadapi pukulan telak jelang duel krusial Liga Eropa melawan Real Sociedad. Pelatih Ruben Amorim telah mengkonfirmasi bahwa salah satu pemain andalannya mengalami cedera serius dan kemungkinan besar absen dalam laga leg pertama babak 16 besar. Setan Merah baru saja tersingkir dari Piala FA setelah kalah adu penalti melawan Fulham. Dalam pertandingan itu, Maguire terpaksa ditarik keluar sebelum perpanjangan waktu akibat cedera. Bek tengah asal Inggris itu digantikan oleh rekrutan baru Aiden Heaven. Setelah pertandingan, Amorim mengungkapkan bahwa Maguire kemungkinan besar tidak bakal tersedia saat United bertandang ke Spanyol. Saya harus melihat bagaimana kondisi Maguire. Ini adalah situasi yang sulit, tetapi kami harus terus maju. Kami bakal tetap tampil kompetitif pada hari Kamis nanti, ungkap Amorim. Absennya Harry Maguire tentu menjadi kabar buruk bagi United yang kini menjadikan Liga Eropa sebagai satu-satunya peluang meraih trofi di musim ini. Amorim pun menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus, tidak hanya untuk laga ini tetapi juga untuk membangun skuad yang lebih kuat ke depannya. Kami harus berpikir jangka panjang, bukan hanya untuk musim ini tetapi juga musim-musim berikutnya, tambah dari Amorim. United akan berusaha bangkit dari kekecewaan di Piala FA dan memastikan langkah mereka di kompetisi Eropa tetap hidup. Lalu apakah tanpa Maguire Setan Merah mampu meraih hasil positif di Real Arena? Andre Onana bersikeras bertahan di Manchester United meski Ruben Amorim ingin kiper baru. Andre Onana nampaknya belum siap meninggalkan Manchester United meski manajer baru Ruben Amorim dikabarkan ingin mendatangkan penjaga gawang baru di musim panas nanti. Kiper asal Kamerun itu tetap berkomitmen untuk membuktikan dirinya di Old Trafford meski performanya di musim ini kerap mendapatkan sorotan. Onana kembali menjadi bahan pembicaraan setelah gagal menyelamatkan satu pun penalti dalam kekalahan MU dari Fulham di Piala FA. Sepanjang musim, ex-kiper Inter Milan itu kerap dikritik karena penampilannya yang inkonsisten, terutama setelah menggantikan David De Gea. Altay Bayindir yang sempat tampil impresif melawan Arsenal di Piala FA sebenarnya bisa menjadi pesaing Onana. Namun cedera membuatnya absen dalam beberapa laga terakhir, sehingga Onana tetap menjadi pilihan utama. Menurut laporan Manchester Evening News, Onana tidak punya niat untuk hengkang dan bakal tetap melihat MU sebagai satu-satunya klub yang dia inginkan saat ini. Meski Ruben Amorim disebut ingin mencari kiper baru, Onana percaya dirinya masih bisa membuktikan kemampuan di bawah Mister Gawang. Ketika pertama kali datang, Onana diharapkan bisa membawa perubahan dalam cara MU membangun serangan dari belakang. Namun dalam beberapa laga krusial, kemampuannya justru dipertanyakan. Kesalahannya dalam laga melawan Brighton dan juga Nottingham Forest menjadi bukti bahwa inkonsistensi masih menjadi masalah utama. Meski performa Onana masih jauh dari harapan, ada argumen bahwa mendatangkan kiper baru bukanlah prioritas utama MU. Amorim harus mempertimbangkan kebutuhan di posisi lain sebelum memutuskan apakah Onana layak dipertahankan ataupun tidak. Dengan kebijakan sell to buy yang mungkin diterapkan MU musim panas nanti, Amorim harus bijak dalam menentukan strategi transfer. Onana sendiri masih punya waktu untuk membuktikan diri di sisa musim ini. Lalu apakah dia bisa membalikan keadaan dan meyakinkan Amorim untuk tetap menjadikannya pilihan utama? Ataukah musim panas nanti bakal menjadi akhir dari perjalanannya di Old Trafford? Wayne Rooney ragu pemain bintang masih mau bergabung dengan Manchester United. Legenda Manchester United Wayne Rooney mengutarakan kekhawatirannya tentang daya tarik Setan Merah di mata pemain top dunia. Dengan performa tim yang buruk dan ketidakstabilan manajerial, dia mempertanyakan apakah MU masih menjadi destinasi yang menarik bagi bintang-bintang sepak bola. Kekalahan dari Fulham di Piala FA semakin memperburuk situasi. Saat ini MU bertahan di peringkat ke-14 Premier League dan satu-satunya jalan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan adalah dengan menjuarai Liga Eropa. Jika saya pemain top di liga lain dan Manchester United mendatangi saya sekarang, saya bakal berpikir saya tidak yakin, ujar Wayne Rooney kepada BBC Sport. Menurutnya terlalu seringnya pergantian manajer serta tidak konsisten dalam membangun tim membuat MU kehilangan daya tariknya di mata para pemain kelas dunia. Masalah tidak hanya datang dari performa di lapangan. Laporan keuangan terbaru juga menunjukkan bahwa MU mengalami kerugian sampai 300 juta pound sterling dalam 3 tahun terakhir. Jika gagal lolos ke kompetisi Eropa, mereka bakal kehilangan pemasukan besar yang berpengaruh pada rencana transfer.
Ruben Amorim yang baru saja mengambil alih kursi manajer menghadapi tantangan besar di lini depan. Højlund gagal mencetak gol dalam 18 laga terakhir, sementara Zirkzee hanya menyumbangkan 1 gol dari 17 penampilan. Akibatnya MU hanya mencetak 33 gol di Premier League musim ini, terburuk ke-6 di Liga. Namun tanpa pemasukan dari Liga Champions atau Liga Eropa, mendatangkan striker kelas dunia bukanlah hal mudah. Amorim harus cermat dalam menyusun strategi transfer agar bisa memperkuat tim tanpa melanggar batas keuangan klub. Wayne Rooney menegaskan bahwa MU harus fokus membangun fondasi yang kuat, bukan sekedar belanja besar setiap musim tanpa arah yang jelas. Tanpa perubahan mendasar, sulit bagi klub ini untuk kembali bersaing di level tertinggi dan menarik pemain-pemain terbaik di dunia. Manchester United dipecundangi Fulham. Joshua Zirkzee pun meminta maaf. Zirkzee meminta maaf pada fans Setan Merah setelah dia gagal mencegah Manchester United dipecundangi oleh Fulham pada minggu kemarin. Manchester United menjamu Fulham di ronde kelima FA Cup musim ini di Old Trafford. Pertandingan itu berjalan dengan alot. Laga itu berakhir dengan imbang dengan skor 1-1 di waktu normal. Penentuan memang harus dilakukan melalui adu penalti. Pada akhirnya United kalah dari Fulham dengan skor 3-4. Dua eksekutor MU yaitu Lindelof dan Zirkzee gagal menjalankan tugasnya. Zirkzee sangat terpukul dengan kegagalannya mencetak gol dari titik penalti tersebut. Bahkan usaha rekan-rekannya untuk menghiburnya pun gagal. Setelah pertandingan, Zirkzee akhirnya angkat bicara. Dia meminta maaf pada fans Setan Merah karena gagal menghindarkan Manchester United dari kekalahan. Maaf telah mengecewakan kalian hari ini, Reds. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa ini, ungkap Joshua Zirkzee. Manajer Manchester United Amorim ditanya apakah alasan timnya tidak bisa mengkonversikan peluang saat melawan Fulham. Dia menyebut faktor kualitas pemain sebagai faktor yang membuat United keluar sebagai pecundang di laga tersebut. Namun dia juga memuji kerja keras para pemainnya, termasuk Joshua Zirkzee. Dia mengatakan penampilan mereka semakin membaik dari hari ke hari. Saya pikir terkadang kualitas pemain Bruno Fernandes, Casemiro, Joshua Zirkzee berkembang pesat. Dia berjuang untuk setiap bola. Kualitas pemain membantu kami menciptakan lebih banyak peluang, ungkap dari Ruben Amorim. Ruben Amorim balas kritik dari Wayne Rooney. Manajer Manchester United Ruben Amorim tidak tinggal diam setelah mendapatkan kritik tajam dari legenda klub Wayne Rooney setelah kekalahan MU dari Fulham di Piala FA. Amorim menegaskan bahwa meskipun timnya sedang terpuruk, dia tetap berambisi membawa Setan Merah kembali berjaya di Premier League. United tersingkir dari Piala FA setelah kalah adu penalti di Old Trafford Minggu malam. Wayne Rooney yang kini menjadi pandit menyebut ambisi Amorim untuk memenangkan Premier League sebagai sesuatu yang naif, mengingat kondisi tim yang masih jauh dari kata ideal. Namun Amorim dengan tegas membalas pernyataan itu dengan mengatakan, "Saya tidak naif, itulah mengapa saya berada di sini melatih Manchester United di usia 40 tahun," ungkap Amorim. Amorim juga menyinggung pengalaman Rooney yang sempat terjun ke dunia kepelatihan namun belum mencapai kesuksesan. "Saya tahu saat ini semua orang merasa tahu segalanya. Saya juga pernah menjadi komentator setelah pensiun, jadi saya tahu betapa mudahnya berbicara dari luar lapangan," tambah dari Amorim. Wayne Rooney memang pernah mencoba peruntungannya sebagai pelatih di Derby County, DC United, Birmingham City, dan juga Plymouth Argyle. Namun tidak satu pun dari pengalaman itu yang benar-benar bisa dikategorikan sukses. Meski United saat ini berada di peringkat 14 Premier League dan mengalami musim yang sulit, Amorim tetap percaya bahwa target jangka panjang klub adalah kembali merajai Inggris. Selain itu, Amorim juga menyadari tantangan yang ada, tetapi menolak untuk tetap pesimis. "Tujuan kami adalah memenangkan Premier League, mungkin bukan musim ini atau musim depan, tetapi itulah standar yang harus kami kejar. Kami sedang dalam masa sulit, tetapi itu tidak mengubah tujuan kami. Kami akan terus bekerja untuk membawa klub ini kembali ke puncak," ungkap dari Amorim.